Halo Ngominers, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa. Sorry banget setelah tertunda beberapa hari. Kali ini aku akan umumkan pemenang giveaway akbar akhir musim. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Reza atas sponsorshipnya untuk giveaway kali ini. Ngomong-ngomong, dalam menyambut musim baru, kalau kawan-kawan aware ini semua baru. Aduh, kamera ini kalau kawan-kawan nontonnya pakai layar lebar ini kelihatan beda, dan sekarang aku juga sistemnya beda, ininya juga beda, background beda, kemudian pakai multicam. Wah, jadi ini kamera yang satunya, ini kamera. Oke, kemudian terima kasih banyak buat Bro Fahmi atas kiriman upgrade alatnya dari, aduh guys, ini luar biasa banget ini. Waduh, pas aku unboxing itu aku hanya bisa berkata, luar biasanya." Mixer juga baru, bisa segala macam efek yang kayak tadi. Wow, kemudian ada lagi, apa itu? Coba kita ini kan lagi applause. Iya. Kemudian ada lagi pokoknya, iya. Jadi nanti kalau ada suara-suara aneh itu ya memang dari sini datangnya, oke? Oh ya, ada lagi nih kehebatan mixernya, aku pamer dulu nih. Jadi kita bisa pakai suara misalnya kayak, "Halo," woi, seolah-olah pakai megafon, ada juga suara, Ya. Kalau ini beda ini suaranya. Oke. oke, itu ya sekelumit aja tentang apa-apa yang baru. Kemudian ada juga ini nih, biar tambah oke, untuk live-nya, gimik ini yang dulu dibilang. Kalau dulu mau tambah beban itu kan harus dibuka, ini sekarang aku beli jepitnya, jadi ini tinggal klak, klak, udah langsung aman. Alright. Nah, biar nggak kelamaan, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mensponsor. Oh, ini juga baju dari Sona T-shirt 045. Oke, mana lagi? Ini kok nggak ada ini. Parfum Heardku, aduh ini karena baru habis bersih-bersih. Aduh, yang jelas terima kasih buat Heard Indonesia juga sudah hampir semusim mensupport channel Ngomen. Oke, langsung saja. Pertama aku akan dari giveaway. Oh ya, buat kawan-kawan yang mau nonton soal update Inter, di skip aja ke menit keberapa gitu. Soalnya ini akan agak panjang giveaway-nya. Yang pertama adalah komentar favorit. Satu komentar favorit aku sudah pilih, ini dia. Dari Dongeng Film. Wah, ini kan dikit. Nah, izin komen ya Bli. Sebenarnya sedih Fabregas nggak jadi. Tapi cukup puas dengan pemilihan Cifu dikarenakan ada beberapa alasan. Satu, ini bagus-bagus makanya aku pilih jadi favorit. Inter butuh pelatih yang terbuka, bukan tipe keras kepala macam Van Hal atau Mourinho. Kenapa? Karena hampir sebagian pemain Inter saat ini sudah paham Inzaghi Ball, yang mana sudah terbukti sangat mematikan dan efektif. Pelatih baru hanya butuh mencari solusi bersama pemain di mana kelemahannya dan cara menanggulangi eh, kelemahan Inzaghi Ball ini. Dan Cifu menurut saya orang yang tepat. Dia intristi dan bukan tipe keras kepala juga. Jadi situasi ruang ganti bisa dipastikan akan cair. Tidak perlu banyak perubahan. Mantap. Nah, aku setuju banget. Kenapa aku bilang setuju? Karena dulu kayaknya aku pernah bahas ya bahwa zaman sekarang kan banyak ini pemain yang dari Gen Z ya, generasi Z, atau mungkin dunia sudah beda. Kalau dulu pemain dimarahin, dikerasin itu, habis itu mereka tampil 200%. Sekarang pemain dimarahin besok nggak datang latihan dia. Nah, aku gak akan bilang ini lebih bagus, itu lebih bagus, zaman dulu lebih oke. Tapi ya namanya zaman selalu berubah kan, kayak pepatah, setiap apa ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kurang lebih kayak gitu. So, aku setuju bahwa
di poin ini dia bisa menjaga ruang ganti tetap nyaman. Selain itu juga masalah keterbukaan, karena ini juga pernah terjadi pada zaman Rafael Benitez. Mourinho kemudian diganti Benitez, dia begitu ingin membuktikan ini loh sepak bolaku. Gak mau dia pakai sisa-sisa peninggalan Mourinho dan akhirnya hancur, gagal total waktu itu Inter Milan. Nah, karena pelatih itu kan orang yang pemimpin ya, pemimpin itu pasti egonya tinggi banget. Mereka ingin lakukan dengan cara saya kayak gitu. Kalau berhasil ini karena saya yang hebat, bukan karena A, B, C tapi karena taktik saya yang hebat. Nah, itu ego seorang pelatih. Nah, diharapkan di sini ya Cifu lebih terbuka pemikirannya, tidak yang kekeh gitulah. Itu yang pertama, yang kedua kemudian Cifu intrista, ini kan sudah ada di poin pertama sebenarnya jadi nggak akan aku bahas lagi. Kemudian Cifu sangat kenal dengan Liga Italia, bisa dipastikan tidak akan banyak adaptasi dan langsung bisa gas dari partai pertama Liga. Nah, aku cukup setuju, tapi tidak dalam hal sangat kenal Liga Italia, tapi dia mestinya bisa gas dari pertama Liga. Karena apa? Karena pada saat pertandingan pertama Liga itu terjadi, itu bukan pertandingan pertama Cifu dengan Inter. Kenapa? Karena tanggal 18 ini kan sudah bermain di Club World Cup. Dan itu pertandingan resmi sehingga beda dengan pertandingan di saat latihan itu. Jadi di situ bisa sudah dia memupuk chemistry lah apalah. Bisa diharapkan nanti akan sudah terjalin chemistry antar pemain itu. Tapi ya let's wait and see. Kemudian keempat, Cifu pelatih terbuka yang apa ya, dengan semua hal ini sudah ada di poin 1 jadi tidak akan kubahas. Jadi intinya terbuka, dia sedang belajar menyerap unsur-unsur positif, intinya enggak kekeh, itu sama. Kelemahannya hanya satu, pengalaman Eropa. Wajar bila di tahun pertamanya Inter tak akan berada jauh di kompetisi Eropa. Bisa diharapkan Cifu dapat terus belajar di tahun-tahun berikutnya. Nah, oke. Ini buat dongeng film 1985. Anda mendapatkan satu giveaway. Jadi tolong diinikan ya. Ini aku akan bikin postingannya juga di sini. Nah, tolong berikan alamat. Tolong tulis alamat lengkap plus nomor HP dan ukuran baju. Oke, nah ini nanti akan aku posting sehingga kalau kelewatan di sini bisa dilihat di postingan ini. Oke. Jadi yang pertama itu dari dongeng film 85. Nah, kemudian 4 random berikutnya aku akan ambil dari sini. Pick a winner sudah aku masukkan link videonya. Pertama, jeng jeng. Triyuli Pratikno, oh kawan, akhirnya dirimu menang. Aku copy Triyuli, aku masukkan di sini. Ya, Triyuli. Kemudian setelah Triyuli kita pilih lagi, pick a winner lagi. Ava Abdi 11. Kita masukkan lagi di sini biar kesimpan ya. Kemudian waduh, sorry. Nih, biar enggak sempat nonton. Nah, di sini udah aku tulis. Ava Abdi selamat. Kemudian Animal Journey. Aku suka Inter Vieri sama Ventola dulu pas di sebelum ke Inter di mana dia? Di Verona ya? Verona apa Parma? Oke, aku masukkan Animal Journey. Oke. Iya, dan yang terakhir adalah pick a winner Mr. X. Wah, taktik membosankan, sepak bola sudah berubah, malas nonton Inter. Saya batalkan Anda.
Kalau nggak mau nonton Inter, nggak usah. Nggak ada yang maksa Anda nonton. Gila, yang gitu-gitu jadi pemenang. Oke, aku akan pick a winner lagi. Jeng jeng. Gustavo 212, ini kesempatan untuk pemain muda Inter. Semoga Cifu mampu membawa Inter tetap berjaya. Oke. Ya, sudah 4. Jeng jeng Gustavo 212. Alright. Itu 5 yang untuk member dan non member ya. Bisa member bisa non member, itu random. Sekarang yang khusus untuk member. Ini kan ada 153. Jadi aku siapkan di sini number pickers minimal 2, maksimal 153. Langsung kita generate. Nomor 91, siapakah itu nomor 91? 91, mana itu? Kok hilang? Oh ini dia. Inter Milan Lovers. Wah. Inter Milan Lovers, aku tulis dulu di sini. Pakai ini biar gampang. Inter Milan Lovers. Kemudian yang kedua, generate lagi 18. Siapakah nomor 18? Oh nggak kelihatan, sorry. Nomor ini ya, nomor 91 tadi Inter Milan Lovers. Kemudian nomor 18. Mana itu? Nah ini dia. Aditya Anggi. Copy. Aku masukkan di sini. Aditya Anggi. Banyak ini hadiahnya Pak. 5, jadi sama-sama 5 ya. Yang random 5, yang member juga 5. Oke. Generate lagi. Nomor 72. Siapakah nomor 72? Nomor 72. Oke, Vedian Wijaya. Copy. Masukkan di sini. Berapa ini? 1, 2, 3. 2 lagi. Banyak banget ini hadiahnya. Kemudian kita generate lagi 116. Wih, gede ini nomornya nih. 116 mana nih? Ini dia. Hi, my name is Bas. Oke. Hi, my name is Jeng Jeng. Kemudian kok ini? Sorry. Mana itu? 116. Mana siapa itu 116? Hi, my name is Bas. Loh, ini sama. Oh, ini udah tadi. Sorry. Kok aku yang bingung. Ini sudah. Berarti yang nomor berikutnya yang terakhir ini. Jeng 148. Siapa ini 148? Gilas. Alright. Oke. Nah, oke, itu 10 giveaway. Untuk buat Godfathers itu beda. Oke, silakan lihat di postingan yang khusus untuk Godfather. Ini aku posting ya. Alright. Kok belum terpublish ini? Oke, sudah terpublish. Alright, kita kembali. Sudah ya, itu sudah 10. Alright, sekarang kita baru memasuki materi. Materi. Aduh. Sekarang kita akan bahas beberapa perkembangan update 33 pemain yang akan mengikuti Club World Cup itu sudah diumumkan. Siapakah aja? Aku akan bacakan aja nih apakah ada. Alright. Itu termasuk Hakan dan Jan Bisek. Kemudian ada nama-nama baru yang masuk, itu adalah Luis Henrique. Kemudian Luis Henrique akan pakai nomor 11. Wih, semoga dia enggak sial pakai nomornya Korea ini. Kemudian Petar Sukik akan memakai nomor 8. Nomor 8 ini bekasnya
si Arnautovic. Aduh. Nah kemudian yang disayangkan adalah Angge Yohan Boni. Ini belum selesai. Inter sebenarnya sudah berusaha agar bisa selesai sebelum Club World Cup, tapi apa mau dikata ternyata tidak kelar juga. So ya, tapi bagus sih ya, karena supaya jangan kayak kasusnya Arnautovic. Inter kan terlalu terburu-buru, waduh 14 juta dibayar, ternyata flop parah Pak, gajinya lumayan gede. Kalau dari 14 jutanya sih enggak masalah, masalahnya itu gajinya lumayan gede, 3,5 juta kalau nggak salah si Arnautovic itu. Untuk sekelas itu rugi banget Pak. Eh Berarti kan Di Marco ya pemain-pemain yang sudah kita tahu itu semua dibawa, tambah yang 2 baru. Ih, padahal maunya biar Yohan Boni juga masuk kan, tapi ternyata nggak bisa. Itu soal Club World Cup tanggal 18 itu kita akan menonton kalau nggak salah jam 8 WITA, tapi dekat-dekat itu kita akan bahas lagi. Yang jelas live reaction akan diadakan seperti biasa, oke? Nah, soal Yohan Boni ini ada bahasan dari Pedula bahwa Inter sebenarnya ingin berusaha menyelesaikan ini secepat mungkin sebelum Piala Dunia antar klub, tapi ternyata tidak bisa. Walaupun demikian Inter akan tetap berusaha menyelesaikannya pada saat Piala Dunia antar klub. Artinya kompetisinya berjalan, Inter tetap bekerja di balik layar, at least manajemennya untuk mengurus ini supaya dia bisa bergabung ke camp Inter secepat mungkin, karena aku baca di pertengahan itu katanya boleh masukin pemain baru, cuman yang aku sanksikan itu apakah itu bertepatan dengan ini, apakah sudah dibuka ininya nanti apa sih namanya ya, transfer window-nya. Kalau nggak salah Juni, sekarang kan bulan Juni, kalau nggak salah transfer window itu baru bulan Juli dibuka ya, 1 Juli. Berarti ya kalau 1 Juli ada pemain yang baru masuk kemungkinan bisa dimasukkan. Cuman bagaimana hubungannya antara, karena ini kan dari tanggal 1 sampai 10 itu dibuka transfer window khusus untuk peserta Piala Dunia antar klub. Nah, apakah sudah dikasih ini tapi tetap juga dikasih nanti pada saat, maksudku adalah cut off-nya itu gitu loh, apakah pada saat setelah penyisihan grup nanti baru boleh masukin lagi atau gimana? Tentu saja nanti aku ini masih buta tentang Piala Dunia antar klub, belum ngikutin formatnya gimana. Sekilas sih aku baca ya sama kayak Piala Dunia, sama kayak Piala Eropa, 32 peserta, penyisihan grup, kemudian 16 besar kayak gitu. Oke. Nah, kembali ke Yohan Boni. Kemarin tuh kan Inter dibilang ingin Højlund, tapi awalnya ada gosip bahwa Inter akan ngambil dua-duanya, Højlund diambil, Yohan Boni juga diambil. Tapi kemudian ternyata berkembang lagi itu tidak dua-duanya tapi salah satu saja. Awalnya mungkin ini yang bikin Yohan Boni nggak bisa kelar sebelum Piala Dunia. Karena awalnya Inter itu sangat ngat itu apa sih? Inter dikabarkan sangat ngebet pingin Højlund ketimbang si Yohan Boni. Tapi ternyata harganya yang nggak cocok. Højlund itu kan berapa ya? 60 sekian, hampir 70 juta kan. Nah, dari MU kabarnya tidak mau ngasih 30, ya iyalah masa beli 70 jualnya 30. Cuman ya gimana ya, kalau aku lihat si Højlund ini ya memang harganya di angka 30-an gitu loh. Mungkin di sana yang bikin alot, kemudian Inter sadar wah ini kayaknya udah nggak bisa nih si Yohan Boni ini, ya udahlah kalau begitu kita kok si Højlund ya nggak bisa, ya udah kita ambil Yohan Boni aja. Kalau Yohan Boni itu dikabarkan awalnya Parma minta 35, tapi sekarang semakin mendekati di kisaran 25 juta euro. Padahal dulu kelihatannya sudah hampir ini ya. Aku akan kutip dari Pedula sendiri, dia bilang begini. Faktanya Inter yang berusaha menyelesaikannya sebelum Piala Dunia antar klub sekarang ingin menyelesaikannya setelah Piala Dunia atau bahkan saat Piala Dunia berlangsung. Mereka telah mendapatkan lampu hijau dari Parma. Tapi ini lampu hijau ini kan udah dari sebelum-sebelumnya, jadi bukan berita baru. Nah, yang menarik adalah ini mungkin banyak yang udah tahu, selain Yohan Boni,
Inter juga berminat untuk mendapatkan Giovanni Leoni. Giovanni Leoni ini adalah pemain berusia 18 tahun. Kalau aku lihat sih ini mungkin kualitasnya mirip-mirip sama Scalvini, cuman harganya mestinya jauh lebih murah. Apakah dia bagus? Ya bagus sih menurutku, tapi apakah sesuai dengan standar Inter? Nah ini yang susah dinilai. Tapi ya gimana ya? Sebagai gambaran ya, Inter membeli Bastoni itu pada saat umurnya 19 tahun itu 30-an juta. Kalau nggak salah dulu sempat dipinjamkan semusim dulu, jadi nggak langsung masuk Inter. Kalau nggak salah ya, tapi dikoreksi aja kalau aku salah. Nah, eh, sepertinya Leoni ini dari segi talenta dia tidak sebagus Bastoni. Mestinya ya harganya ndak sampai segitu juga gitu. Ndak sampai apa ya maksudnya ya? Tidak sampai eh tidak sampai 20 juta. Kalau aku perkira-kirakan mungkin 10 sampai 14 gitu. Eh, atau gini dah, kita cari patokan Jan Bisek misalnya. Kalau dibandingkan Jan Bisek, aku pilih sih masih bagusan Jan Bisek. Masih bagusan Jan Bisek. Jan Bisek kita beli 7 juta. Tapi Leon ini karena kalau Jan Bisek kan kita beruntungnya karena kita dapatnya dari Liga Antah Berantah. Jadi di sana kita dapat diskon banyak kan. Sedangkan Yohan Boni kan sudah kok Yohan Boni lagi. Kalau Leon ini kan sudah di Serie A. Gak mungkin dapat 7 juta. Gak mungkin Pak. Kabarnya ini masih alot. Tapi selain itu juga ada nama Adrian Bernabe. Kemudian Bernabe ini lebih ke penggantinya Aslani. As per now nasib Aslani belum jelas. Chivu belum memutuskan apakah dia akan dijual atau oke deh aku pakai gitu. Ini belum diputuskan karena Chivu akan pakai formasi apa kita juga belum tahu. Sedangkan kalau Inzaghi kita udah tahu dari awal dia akan pakai 352 sama kayak Conte, cuman cara dia menerjemahkan 352 aja yang beda. Nah ini nih kalau Chivu aku belum tahu karena kawan-kawan pasti sempat lihat bahwa di selama berapa ya dari bulan Februari dia pegang Parma itu Chivu pakai 5 formasi kalau nggak salah itu. Jadi dia itu belum ketemu formasi yang benar-benar fix akan diandalkan. Kita belum tahu sama sekali, oke? Nah itu soal ini juga Yohan Boni itu ngomong-ngomong ternyata Napoli juga ngebet sama Yohan Boni. Gila, Napoli udah dapat KDB. Terus siapa lagi itu Bukema itu dekat loh ke Napoli sekarang tapi belum pasti sih. Inter Milan ya aduh. Yang lumayan ngeri dari Napoli adalah begini. Napoli itu kan Conte ngancam mau pergi kecuali tuntutannya dia dipenuhi. Nah tuntutannya itu adalah soal fasilitas, soal pemain lalala lelele. Nah kabarnya De Sanctis itu akan memenuhi Pak yang kita bikin heran padahal hadiah Scudetto berapa sih? Kan mereka nggak main di Piala Champion musim lalu kok bisa mereka berani akan belanja banyak. Tapi ya syukurnya KDB kan gratis. Cuman selain itu mereka masih banyak. Kita mau ngambil Højlund mereka juga ikut ngincer Højlund. Kemudian Yohan Boni juga. Tapi sekarang kabarnya sih Yohan Boni lebih dekat ke Inter daripada ke Napoli. Soal Jonathan David udah nggak usah nanya, udah nggak ada kabarnya lagi. Kayaknya ini nggak ke Inter sudah ini. Susah. Nah, tadi aku sempat bilang soal Jan Bisek ya. Nah, ini ada kabar bahwa Jan Bisek tampaknya akan dijual ini. Ini langsung aja aku baca dari FC Internews dari mengutip dari La Gazzetta. Oke. Raksasa Italia ini telah mencoba mencari penggantian Bisek. Yang berminat itu ada MU. MU ini Pak, MU kita sangat happy kalau bisnis dengan MU kan. Nah MU kemudian ada West Ham, dua ini yang paling teratas. Kalau MU bisa lah 30. Ini bahkan dibilang penjualan dia mungkin bisa berharga 40 juta euro.
Aku sih sekelas Jan Bisek kalau 40 juta itu kemahalan. Tapi ya udahlah, duit-duit mereka loh, bukan duitku. Kalau mereka mau ambil 40 juta silakan. Tapi kalau bisa jual 30 juta aja ini udah syukur, serius. 30 juta aja sudah syukur ini. Ada emang kalau sama apa ya? Aku ingat-ingat mereka beli Anthony, beli siapa lagi itu, beli Sancho, beli Greenwood. Itu pas di MU ngeflop, keluar dari MU langsung jadi monster gitu. Aku nggak ngerti sudah gimana, aku nggak ngerti apa yang terjadi dengan MU. Tapi ini ngomin bukan ngomiu, bukan. Nah, siapa yang akan jadi pengganti Jan Bisek ya itu ada nama Giovanni Leoni udah kita bahas tadi, kemudian ada juga Christian Mosquera. Nah, Christian Mosquera ini sempat dikabarkan kemarin apa lusa ya, mulai dekat dengan Inter tapi sekarang Valencia ngebut ingin mempertahankan si Mosquera. Jadi agak-agak susah ini Mosquera ini kayaknya. Kemudian ada juga nama muncul Lucumi orang Makassar ini. Kemudian ada Sambu Kema. Nah, Sambu Kema ini juga aku dengar diincar oleh Napoli. Kemudian tentunya Connie de Winter. Tapi Connie de Winter kan dikabarkan dekat dengan klub Liga Inggris apa ya? Apa ya Connie de Winter? Selain itu muncul lagi Villarreal. Kalau aku jadi de Winter ya mending ke Inter lah daripada ke Villarreal. Kalau Villarreal mau juara La Liga kan hampir nggak mungkin. Mau juara Liga Champions lebih nggak mungkin lagi. Tapi kalau dia ke Inter, chance untuk Scudetto itu ada. Chance untuk Coppa Italia ada. Chance untuk Supercoppa ada. Jadi kesempatan dia untuk dapat trofi itu lebih besar daripada kalau dia ke Villarreal. Sekarang ya tinggal harga aja gimana. Semoga harganya cocok. Oke, itu gimana nih kalau kawan-kawan bisa ini kayaknya apa ya? Bisek ini, tapi terus terang aku memang feelingku Bisek nggak akan lama di Inter. Begitu dia harga meningkat, kayaknya bakal di ini. Kenapa aku bilang ini? Pertama, aku nggak ngelihat dia kayak Bastoni yang sangat mencintai Inter gitu loh. Aku justru ngelihat dia kayaknya menjadikan Inter itu sebagai batu loncatan untuk masuk ke klub yang lebih kaya. Bukan klub yang lebih hebat tapi klub yang lebih kaya. Tapi kita lihat aja, semoga aja aku salah. Kemudian apalagi Petar Sukik. Wih, Petar Sukik digadang-gadang akan jadi apa ya? Akan mengemban misi penting di Inter Milan, di lapangan tengah Inter Milan. Terus terang bagiku pembelian si Petar Sukik ini adalah jackpot karena harganya nggak terlalu mahal. Aku nggak ngerti kenapa kok murah. So far memang dia belum bermain di liga ini ya, belum bermain di liga Itali. Tapi aku ngelihat dia punya talenta luar biasa, dia punya visi yang bagus, dia bisa bermain mirip dengan Brozovic, artinya dia bisa bermain di posisi gelandang bertahan atau kalau misalnya kok Inzaghi lagi. Kalau misalnya Cifu ingin memainkan 3-4-2-1, dia itu bisa di posisi double pivot, bisa juga di posisi free roll di trequartista atau bukan trequartista sih, di fantasista di posisinya Korea sama Zaleski itu. So aku pemain yang sudah masuk ini aku sangat excited dengan Petar Sukik. Bukan dengan si Luis Enrique, walaupun kalau dari gocek-gocekan hebat sekali, tapi aku ngelihat Petar Sukik ini yang akan menjadi bintang dibandingkan Luis Enrique. Kalau Luis Enrique mungkin kalau dia bertahan di Inter lama, dia bisa menggeser Dumfries. Tapi aku ngerasa Dumfries ini masih 2 tahun akan jadi penguasa wingback Inter kalau dia nggak pindah ke klub lain gitu sih bro. Bagaimana kawan-kawan, menurut kawan-kawan? Coba lihat Petar Sukik. Dia tuh sudah jadi pemain inti di timnas Kroasia bersama dengan Kovacic dan Brozovic sama Modric lagi. Dulu itu Brozovic apa Modric yang nggak main? Pokoknya dia bertiga main 90 menit pertandingan
waktu lawan apa ya aku lihat, dan mainnya bagus. Jadi bukan sekedar bermain, bukan sekedar karena nggak ada pilihan lain ya udah dia, enggak, dia bagus main di sana. So, aku sangat excited dengan si Petar ini. Kita lihat saja nanti. Oke, itu saja konten kali ini. Selamat buat para pemenang. Due date-nya, jadi aku akan tunggu 2 hari. Dalam 2 hari, karena ini sering kejadian, dapat giveaway dicuekin aku, Pak. Jadi kalau 2 hari nggak ada alamatnya, yang sudah ada itu aja yang aku kirimin. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Aku belum bisa live karena kondisiku masih belum maksimal, jadi ya kita akan mungkin besok, atau kalau tidak besok mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan mungkin bulan depan. Oke guys, sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensupport, buat Bro Fahmi, buat Om Bon, buat Om Bijak, buat Om Aziz, buat Om Pino. Wih, ini banyak sekali, kalau aku sebut satu-satu nanti nambah lagi 15 menit nyebutin nama. Oke guys, itu dulu. Buat kawan-kawan yang belum kesebut namanya, jangan berkecil hati, jangan dendam. Oke. Eh, aku sangat berterima kasih atas support kawan-kawan. Oke, ciao. Semoga musim depan ini kita mendapat gelar, atau di yang paling dekat nih Piala Dunia antar klub. Semoga kita bisa melangkah jauh. Oke, ciao.